Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana penggunaan modul accounting pada sistem Odoo. Yang mana modul accounting ini akan terintegrasi dengan OCA atau OCA. Saya akan mempraktikkan dari mulai setup hingga transaksi selesai dan laporan muncul. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginstal modul OCA. Untuk menginstal modul OCA, saya menginstal modul Odoo 18 Accounting Community dan Account Financial Report. Untuk menginstal dua modul ini, yang saya lakukan adalah menginstal repository GitHub. Sini yang pertama ada Account Financial Reporting, kemudian ada Reporting Engine, dan ada Server UX. Ketiga repository ini diinstal, kemudian diekstrak ke dalam sebuah file yang tadinya sebuah zip. Ketika di download, kemudian diekstrak, kemudian isinya dipindahkan ke dalam folder baru yang ada di server Odoo. Ketika file yang sudah di-download tadi sudah diekstrak semuanya, maka langkah selanjutnya yaitu masuk ke file Odoo-nya. Di sini saya menyimpannya di program file, kemudian cari file Odoo, kemudian masuk ke server. Ketika masuk ke server, saya masuk lagi ke dalam Odoo. Kemudian di folder Odoo ini saya membuat folder baru lagi yang bernama Custom Add-ons. Nah, disinilah file-file yang tadi diekstrak itu dimasukkan. Dari file yang pertama saya memasukkan Account Financial Report hingga ke beberapa file lainnya. Kemudian dari repository reporting engine saya mengambil report XLS. Kemudian dari server UX saya mengambil DataRange untuk menginstal modul Account Financial Report di Odoo nanti agar bisa diaktifasi gitu. Ketika file-filenya sudah diekstrak dan sudah dipindahkan ke dalam folder baru, teman-teman harus mengubah yang namanya pad add-ons-nya. Di sini diubahnya itu di bagian server, kemudian buka Odoo konfigurasi, kemudian add-ons pad-nya saya ubah menjadi seperti ini. Jika sudah, buka service MSG, sebuah pengaturan, kemudian service ini cari yang Odoo. Jika sudah ketemu, kemudian restart. Jika sudah di restart, buka aplikasi Odoo-nya. Nah, di aplikasi Odoo-nya teman-teman bisa mengaktifkan developer mode-nya di bagian setting. Bagian setting, kemudian diaktifasi developer mode-nya, kemudian di save, kemudian kembali lagi ke halaman apps, kemudian update apps list. Jika sudah diupdate, nanti modul Odoo 18 Accounting Community dan Account Financial Report-nya itu akan muncul. Teman-teman bisa melakukan activate atau melakukan aktivasi untuk kedua modul tersebut. Nah, ketika kedua modul tersebut sudah selesai diaktifasi, maka modul accounting bisa digunakan. Langkah pertama yaitu kita setup COA-nya, di mana posisinya itu di configuration, kemudian masuk ke COA. Ini adalah COA bawaan dari Odoo-nya, kita buat yang baru saja. Kodenya bebas. Kita buat name-nya yaitu Fashion Payable.
ubah tipenya menjadi payable, kemudian account currency-nya itu USD. Jika sudah, kita bisa langsung save. Kemudian kita buat satu lagi. Kita buat fashion receivable. Kemudian account currency-nya kita ubah menjadi USD. Kita sudah, kemudian di save. Kita sudah membuat 2 COA baru. Jika sudah, kita kaitkan ke kontak untuk transaksi yang dilakukan oleh vendor maupun customer. Kita masuk ke kontak, kita ambil customer TV Cahaya Indah, kemudian bagian accounting. Bagian accounting kita ubah ini menjadi fashion receivable. Kemudian untuk payable-nya juga kita ubah jadi fashion payable. Jika sudah, bisa di save. Untuk vendornya juga kita ubah bagian accounting, di bagian accounting fashion receivable dan fashion payable. Jika sudah, bisa kita save. Langkah selanjutnya, teman-teman bisa menambah jurnal baru, dimana posisinya kita ubah ke accounting, kita kembali ke accounting, kemudian konfigurasi. Nah, ini adalah halaman utama atau dashboard dari modul accounting yang terdapat beberapa jurnal. Di sini ada customer invoice, vendor bills, bank, dan cash. Kita ingin menambah jurnal baru, coba kita ke jurnal, kemudian ke new. Namanya kita samakan saja dengan yang ada di COA. Kita tambahkan fashion. Kemudian jika sudah, bisa di save. Oh ya, type-nya belum ditambahkan. Type-nya kita tambahkan bank. Kemudian untuk shortcut-nya jika sudah, bisa langsung di save. Sudah tersimpan ya, kita bisa lihat di halaman dashboard apakah sudah bertambah. Ya, sudah bertambah di sini bagian fashion, karena kita barusan menambah jurnal baru. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa mengatur taxes. Kita bisa masuk ke configuration, kemudian klik taxes ini. Nah, di sini saya sudah menambahkan dua taxes, yaitu PPh 21 in dan PPh 21 out. Nah, sisanya yang ini merupakan bawaan dari Odoo tersendiri. Nah, untuk lengkapnya kurang lebih seperti ini. Jika sudah, kita bisa melihat di bagian text groups. Nah, di sini sudah terdapat ya PPh 21. Nah, untuk yang PPN ini tadinya itu merupakan taxes, namanya sudah saya ubah menjadi PPN. Jika sudah, semuanya kita bisa langsung melakukan transaksi baik untuk vendor maupun customer. Kita langsung ke vendor terlebih dahulu, kita buat bills. Di sini kita buat bills yang baru saja. Vendornya kita tambahkan Sumber Mitra Jaya dan bill date-nya yaitu tanggal 13. Kemudian jurnalnya kita ubah menjadi USD bagian sini. Kemudian produknya kita tambahkan untuk blazer. Contoh di sini kita tambahkan blazer, kemudian kuantitinya itu 3. Jika sudah, kita bisa melakukan save. Nah, jika sudah di save, kita bisa melakukan confirm. Setelah di confirm, kita bisa melakukan pembayaran. Kemudian ke create payment.
Jika sudah, kita lihat ke payment, kemudian kita validate. Jika sudah, ini sudah berubah dari tadinya draft, in process, kemudian menjadi paid. Setelah kita membuat bills baru, kita bisa menambahkan ke customer, kita buat invoice. Kita buat invoice baru, kita klik new, kemudian customernya kita tambahkan CV Cahaya, misal kemudian invoice date-nya itu 13, kita ubah menjadi USD, produknya kita tambahkan blazer, kuantitinya samakan dengan yang tadi yaitu 3. Jika sudah, bisa di save, kemudian di confirm, dan kita bisa melakukan payment. Jurnalnya itu bank, create payment. Nah, jika sudah, kita validate juga. Nah, sudah paid ya. Kita bisa melihat bahwa transaksi sudah selesai. Kita bisa melihat laporannya, yaitu di bagian reporting untuk melihat balance sheet-nya. Kita bisa print. Kita lihat hasilnya di sini. Ini adalah laporan dari transaksi yang dilakukan pada modul accounting. Selain dari balance sheet, kita juga lihat bagian profit. Kita print lagi. Nah, ini merupakan invoice atau laporan dari profit and loss yang ada pada modul accounting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya ada penjelasan yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.